Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan topik yang berjudul manusia dan kehidupan. Topik pertama yang akan dibicarakan yaitu perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhirat. Yang pertama, alam arwah. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit, dan seisinya. Allah menciptakan manusia dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna karena manusia diciptakan untuk menjadi kafilah atau pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. Persiapan pertama, Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di dalam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan mau mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulabi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di akhirat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu keesaan Tuhan. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Yang kedua ada alam rahim. Rihlah pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim. 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, gumpalan darah, dan 40 hari berupa mudghah, gumpalan daging. Kemudian ditiupkan ruh dan jadilah janin yang sempurna. Setelah kurang lebih 9 bulan maka lahirlah manusia ke dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Quran Surah Al-Hajj ayat 5. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari nutfah, kemudian alaqah selama hari yang sama, kemudian mudghah selama hari yang sama, kemudian diutus baginya malaikat untuk meniupkan ruh, dan ditetapkan 4 kalimat ketetapan, rezeki, azal, amal, dan sengsara atau kebahagiaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ada alam dunia. Dunia dengan segala kesenangannya merupakan tempat ujian bagi manusia. Apakah yang dimakan, dipakai, dan dinikmati sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala atau menyimpang dari ajarannya? Apakah segala fasilitas yang diperoleh manusia dimanfaatkan sesuai perintah Allah atau tidak? Dunia merupakan medan ujian bagi manusia, bukan medan untuk pemuas kesenangan sesaat. Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana hidup di dunia. Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa Rasulullah SAW tidur di atas tikar, ketika bangun ada bekasnya. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah SAW, bagaimana kalau kami sediakan untukmu kasur? Rasulullah SAW bersabda, untuk apa kesenangan dunia itu? Hidup saya di dunia seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian ada alam barzah. Fase berikutnya manusia akan memasuki alam kubur atau alam barzah. Di sana mereka tinggal sendiri, yang akan menemaninya adalah amal mereka sendiri. Kubur adalah teman dari teman-teman surga atau lembah dari lembah-lembah neraka. Manusia sudah akan mengetahui nasibnya ketika mereka berada di alam barzah, apakah termasuk ahli surga atau ahli neraka. Jika seorang menjadi penghuni surga, maka dikuburkan baginya pintu surga setiap pagi dan sore. Hawa surga akan mereka rasakan. Sebaiknya jika menjadi penghuni neraka, pintu neraka pun akan dibukakan untuknya setiap pagi dan sore, dan dia akan merasakan hawa panasnya neraka. Yang terakhir ada alam akhirat atau hari akhir.
Dan rihlah berikutnya adalah kehidupan di hari akhir dengan segala rinciannya. Kehidupan hari akhir didahului dengan terjadinya kiamat berupa kerusakan total seluruh alam semesta. Peristiwa setelah kiamat adalah masyar, yaitu seluruh manusia dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam suatu tempat. Di sana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang. Saat itu matahari sangat dekat, jaraknya sekitar 1 mil, sehingga mengalirlah keringat dari tubuh manusia sesuai dengan amalnya. Ada yang sampai pergelangan kaki, lutut, pusar, dada, bahkan banyak yang tenggelam dengan keringatnya. Kemudian topik kedua yang akan dibicarakan yaitu ragam orientasi hidup manusia. Kalau diperhatikan orientasi dunia dan akhirat manusia, maka akan terbagi menjadi 3 kelompok besar. Pertama, kelompok yang menganggap bahwa hidup ini hanya satu kali. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa hidup ini harus dinikmati sepuas-puasnya. Mereka tidak meyakini ada kehidupan sesudah mati. Bila nyawa sudah tak lagi berada di raga, maka berakhirlah dan tak ada kelanjutannya. Demikian yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 24. Dan mereka, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Yang kedua, kelompok yang mencintai dunia dan meninggalkan akhirat, padahal mereka tahu ada kehidupan setelah mati. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan kelompok ini, salah satunya Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 107. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasannya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Kemudian yang ketiga, yang menjadikan dunia sebagai sawah ladang untuk bercocok tanam dan hasilnya akan dinikmati di akhirat nanti. Mereka beranggapan bahwa dunia hanyalah sebagai tempat persinggahan, segala akan kembali dan abadi di dalam akhirat, di alam akhirat. Quran surah Al-An'am ayat 32. Dan tidaklah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau berkala, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik dari orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memahaminya. Yang ketiga yang akan dibahas adalah tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Tujuan menciptakan manusia adalah menyembah kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pengertian penyembah kepada Allah tidak bisa diartikan secara sempit dengan hanya membayangkan aspek ritual yang tercermin dalam salat saja. Menyembah seperti ketundukan manusia dalam hukum Allah dan menjalankan kehidupan di muka bumi, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan manusia. Kemudian fungsi dan peran manusia berpedoman pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30-36. Status dasar manusia yang melapori oleh Adam alaihissalam adalah sebagai kafilah. Jika kafilah diartikan sebagai penerus ajaran Allah, maka peran yang dilakukan adalah penerus pelaku ajaran Allah dan sekaligus menjadi pelapor membudayakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Peran yang dikehendaknya dilakukan seorang kafilah sebagaimana yang ditetapkan Allah, diantaranya adalah belajar, mengajarkan ilmu, membudayakan ilmu. Oleh karena itu, semua yang dilakukan harus untuk kebersamaan sesama umat manusia dan hamba Allah, serta pertanggungjawabannya pada 3 intensi, yaitu pada diri sendiri, pada masyarakat, pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian topik yang terakhir yaitu hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Sukses menurut Al-Quran: sesungguhnya beruntunglah orang yang membesarkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan kekal. Quran surah Al-A'la ayat surah ke-37 ayat 14-17.
Pengertian sukses, simpelnya kata sukses berarti pencapaian, keberhasilan atau keberuntungan atas wujud nyata dari apa-apa yang dicita-citakan. Dalam Al-Quran, kata sukses terbagi menjadi 3, yaitu al-falah, an-najat, dan al-fauz. Al-falah menurut tata bahasa, al-falah berarti kemenangan, kelestarian, kekekalan, keberuntungan, dan kebertahanan hidup. Yang kedua, an-najat. An-najat berarti keselamatan atau keterhindaran dari bencana segala serta kegagalan dan terlaluinya hambatan. Kemudian yang ketiga adalah al-fauj. Adapun al-fauj berarti keberhasilan atau keberuntungan yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebih dan sekurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.